Langsung saja agar tidak menyita banyak waktu, saya panggil dari kelas 1 Senawiyah. Yang pertama, Fajriya, putri dari Bapak Muhammad Toha, alamat Pujana. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriya. Saya akan membacakan tentang haid. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tinimpani kasitung fasal wa yakhruju, ban bila keluar panapa darah, minal farji, dari farji, salah satu dimain pani ketelo banyak darah, damul haidi, nyatana darah haid, wan nifasu, ban darah nifas, wal istihadati, ban istihadah, fal haidu, tining darah haid, waddamul khariju, tining pani darah saya keluar, min farjil mar'ati, dari farjing orang bini, ala sabilis sihhati, atas jalan sehat, min ghairi sababil waladati, dari lain sebab melahiraki. Pasal ini menerangkan tentang keluarnya darah dari farjinya orang perempuan. Dan darah yang keluar dari farjinya orang perempuan ada 3, yaitu 1 darah haid, 2 darah nifas, dan 3 darah istihadah. Yang dinamakan darah haid ialah darah yang keluar dari farjinya orang perempuan dalam keadaan sehat, dan lain sebagiannya sebab melahirkan. Apa mahalnya huwa dalam contoh huwa qaimun? Mahalnya rofa. Kenapa bisa dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Terima kasih. Wal illatani wasfu ma'adlin urif, aw wazni fi'lin aw binunin wa alif, wa hazihi salasu tamna'ul alam, wa zada tarkiban wa asma al-ajam, kadza kata nisan bima'adal alif, fa iyudaf aw ya'ti ba'da al-surif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Mufassarah, putri dari Bapak Haji Rustam, alamat Langkajeng. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan faslun tentang mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tining panika fasal, wa faraidul ghusli, tining banyak-banyak fardan mandi. Salah satu asya'a panika telo banyak-banyak perkara. Aniyatu rabbana sitong niat, wa izalatin najasati, bandua mailang najis. Ingkanat lamun bada panapa najis, ala badanihi, atas badan orang yang mandi. Wa isalul ma'i, bantala marataki aing, ila jami'i syahri wa basyarati, dasa tajan obu ban kolep. Wa sunanuhu, tining banyak-banyak sunat mandi. Hamsyatu asya'a, panikalema banyak-banyak perkara. At-tasmiyatu, roban kitongos bismillah. Waludu'u, bandua audu, qablahu, dalam sebelum mandi. Wa imrarul yadi, bantala malancang tanang, alal jasadi, atas badan. Wal muhalatu, banempatu lituli, wa taqdimul yumna, banlema akal luis kanan, alal isra, atas sekacer.
Fasal ini menjelaskan fardu atau kewajiban yang harus dilakukan ketika mandi wajib atau mandi sunnah. Yang pertama, niat, dan yang kedua, menghilangkan najis apabila najis tersebut terdapat di badannya orang yang hendak mandi tersebut. Dan yang terakhir, harus meratakan air ke seluruh tubuh sampai bulu dan kulit. Sunnahnya mandi itu ada 5. Yang pertama, membaca bismillah, dan yang kedua, berwudu sebagaimana wudu untuk sholat sebelum melaksanakan mandi, dan yang ketiga, melakukan pijatan-pijatan kecil atau mengusap dengan tangan, dan yang keempat, cepat-cepat, artinya harus membasahi anggota sebelumnya kering, dan yang terakhir, mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Untuk saudari Mufassaro, apakah mahalnya lafaz atasmiyatu dalam ibarat wasunanuhu khamsatu asya'a atasmiyatu ila akhirih? Mahalnya rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi badal. Sebutkan dalilnya. Faj'alhu fi irabihi kal awwali mulaqiban lahu bilafdil badali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Rohafah, putri dari Bapak Haji Abdurrahman alamat Langkaceng. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab haram atas orang junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan tentang perkara yang diharamkan bagi orang junub. Faslun, tinimbang dikesitung fasal, wa yahrumu ban haram alal junubi atas orang junub. Khamsatu asya'an pon apa 5 banyak perkara. As-salatu rabbana situng salat, wa qiraatul qur'ani ban maus al-Qur'an, wa masul mushafi ban nyiting mushaf al-Qur'an, wa amluhu ban ngiba al-Qur'an, wa tawafu ban atawaf, wa lubthu ban nengeneng fil masjidi dalam masjid. Fasal ini menerangkan tentang perkara-perkara yang diharamkan bagi orang junub. Adapun yang diharamkan terhadap orang junub yaitu ada 5 perkara. 1. Melakukan sholat. 2. Membaca Al-Quran. 3. Menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa Al-Quran. 4. Melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. 5. Berdiam dalam masjid. Untuk saudari Rohafah, apakah mahalnya lafaz khamsatu asya'a? Rofa. Apakah tanda rofaknya? Dhamma. Kenapa menggunakan dhamma? Karena isi mufrad. Sebutkan dalilnya. Fadummu fi ismi mufradin ka amadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Luciana Irmawati, putri dari Bapak Kasianto Adi Santoso alamat Baro'ala. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab siwak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan fasal tentang siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tining panik fasal wasiwaku, tining ngangkui siwak mustahabbun, panik isonataki fi kulli halin dalam sapan-sapan tengka, illa angin ba'da zawali dalam salastarena lain seraare, lissaimi eka andi orang seapasa, wahwa tining ngangkui siwak fi thalathati mawadi'ah dalam telok banyak-banyak kenangan, asyaddu panik lebih banget penapana istihbaban kesunatana inda taghayyuril fami dalam nalekana open bau nalesan min azmin wa ghairihi dari neng abid ban lainna azmin wa indal qiyami minan naumi ban dalam nalekani cakah dari tedung wa indal qiyami ila salati ban dalam nalekan manceng kangkui asolat.
Fasal ini menerangkan tentang keutamaan menggunakan siwak. Menggunakan siwak itu disunahkan di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Kemudian, menggunakan siwak dalam 3 hal atau di 3 keadaan itu sangat disunahkan. Yang pertama, ketika berubahnya bau mulut disebabkan berdiam lama dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika bangun dari tidur. Yang terakhir, ketika hendak melaksanakan sholat. Untuk saudari Luciana, apakah mahalnya lafaz istihbaban dalam ibarat wa huwa fi thalathati mawadi'ah ashadda istihbaban? Nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi tamyiz. Apa yang dimaksud tamyiz? Lafaz yang dibaca nasab yang menjelaskan kesamaran benda atau hitungan. Sebutkan dalilnya. Ta'rifu ismun duntisabin fusira li nisbatin aw dhati jinsin kudira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak bernama Alia Waslia, putri dari Bapak Siman, alamat Masaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pasal tentang mensucikan kulitnya bangkai. Faslun tining panika fasal wa juludul maitati tining banyak koleng pedang tadhuru panika bisa saceh wa juludul maitati bid dibagi kalaban isamak illa jildal kalbi angin koleng pate wal hinziri banceleng wa ma tawallada baniwan silahir minhuma dari pate benceleng au min ahadihima au tabasala situnga pate benceleng wa admul maitati bantol ngebatang wa saruha ban bulu nebatang najisun panika najis illal adamiyah angin bangkai anak Adam. Pasal ini menerangkan tentang cara mensucikan kulit bangkai. Adapun cara mensucikan kulitnya bangkai itu dengan cara disamak, kecuali kulitnya anjing dan babi dan hewan yang keluar dari salah satunya anjing dan babi. Kemudian tulangnya bangkai dan bulunya bangkai itu najis kecuali bangkainya anak Adam atau manusia. Untuk saudari Alia, apakah mahalnya lafaz ma dalam ibarat wa ma tawalada minhuma? Mahal jer. Kenapa bisa mahalnya jer? Karena ataf kepada lafaz illa jildal qalbi. Terima kasih. Wa adba'ul matu fabil matu fi alaihi fi irabihil ma'rufi wallahu a'lam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak bernama Faikal Adami, putra dari Bapak Haji Abu Bakar, alamat Barak Lorong. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab syaratnya sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tiningani kebani kefasol wasaro itu sholati tining banyak syarat solat qoblat duhuli dalam sakilo na masuk fiha dalam solat homsata asya panika lema banyak perkara toharatul audai robana situng socena banyak anggota minal hadasi wan najasi dari hadas ban najas wasatrul aurati ban dua nutupi aurat bili basin kalaban ngangkuy-angkuyan tohirin sesoceh walukufu ban telok nengeneng ala makanin atas kenengan tohirin sesoceh
wal ilmu ben empa oning bidahulil wakti kalaban mason wakton solat wa istiqbalul kiblati ben lema madhep kiblat wa yajuzu ben benang tarkil kiblati pon apa tinggal madhep kiblat fi halataini dalam dua tempat fi siddatil hauf fi robana setong salat siddatul hauf wa finna filati bendua salat sunat fi safari dalam perjalanan ala rohilati atas tumpaan. Pasal ini menerangkan tentang syarat sebelum melakukan salat. Syarat sebelum melakukan salat ada 5. 1. Sucinya anggota dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian yang suci. 3. Menempati tempat yang suci. 4. Tahu akan masuk waktunya salat. 5. Menghadap kiblat. Kemudian boleh melaksanakan salat tanpa menghadap kiblat dalam 2 keadaan. 1. Salat dalam keadaan perang yang berkecamuk. 2. Salat sunat di atas kendaraan dalam perjalanan. Untuk saudara Faikal, apakah mahalnya lafaz an-najasu dalam ibarat at-taharatu a'dha'i? Mahal jer. Apa tanda jernya lafaz najasu? Kasroh. Kenapa menggunakan kasroh? Karena isim mufrad. Sebutkan dalilnya. Fafid bi kasri ma minal asma urif fi raf'ihi bidhammi haitsu yansurif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Mubasyir Sofar, putra dari Bapak Haji Lihan, alamat Tebana. Kitab yang akan dibacakan kitab fikih bab rakaat salat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining aneka panika fasol. Wa rakaatul faraidi tining banyak-banyak rakaat salat fardu. 17 panika 17. Rakaatan napana rakaat. Fiha panika tetep dalam 17. Arbaun tining 4 wa salasuna ban 30 sujudatan napana sujudah wa arbaun ban 4 wa tisuna ban 90 takbiratan napana takbirah wa tisu ban sanga tasyahudatin banyak-banyak tasyahud wa asyru taslimatin ban 10 banyak-banyak salam wa mi'atun ban 100 wa salasun ban 3 wa khamsuna ban 50 tasbihatan napana tasbina wa jumlatul arkani tining jumlana banyak-banyak rukun fi sholati dalam salat mi'atun panika 100 wa sitatun ban 6 wa isyruna ban 20 ruknan napana rukuna fi subhi dalam panika dalam salat subuh salasuna tining 30 ruknan napana rukunah wa fil maghribi ban panika tetap dalam salat maghrib isnani tining 2 wa arbauna ban 40 ruknan napana rukunah wa fir rubaiyati ban panika tetap dalam salat sebangsa 4 rakaat arbaatun tining 4 wa khamsuna ban 50 ruknan napana rukunah waman tining basara orang ajaza panika lamun apes basara orang anil qiyami dari natek fil faridoti tining dalam salat fardu sholla maka salat paseraman jalisan halik toju waman ban tining basara orang ajaza saya apes anil julusi dari toju sholla maka salat paseraman muttajian
muttaji'an hale tedung mireng. Pasal ini menerangkan tentang banyaknya rakaat salat fardu. Rakaat salat fardu ada 17 rakaat, dan di dalam 17 rakaat tersebut terdapat 34 sujud, 94 takbir, 9 tahiyat, 10 salam, dan 153 tasbih. Dan jumlahnya rukun di setiap masing-masing sholat terdapat 126 rukun dan 92 rukun, yaitu dalam sholat subuh ada 30 rukun dan dalam sholat maghrib ada 42 rukun. Dan di setiap sholat yang memiliki 4 rakaat terdapat 54 rukun. Kemudian barang siapa yang tidak bisa berdiri melaksanakan sholat fardu, maka bersolat dengan cara duduk. Apabila barang siapa yang tidak bisa duduk melaksanakan sholat fardu, maka bersolat dengan cara tidur miring. Untuk saudara Mubas, apakah mahalnya lafaz ruknan dalam ibarat warakaata waraidi? Nasab. Apa sebab dibaca nasab? Menjadi tamyiz. Sebutkan nadom yang menjelaskan tamyiz. Ta'rifu husman dun tusabin fusira li nasbatin awdati jinsin kudira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Muhammad Farid Farhan, putra dari Bapak Sidin, alamat Barok Lorong. Kita akan dibacakan fikih bab perkara yang membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining pani ke fasal waladzi tining bareng yabtulu sahabat lagi as-salatu da salat ahada syaro pani ke ber-11 syai'an napana perkarana al-kalamu robana setung adhabu al-amdu saya saja wal amalul kasiru bendua aku lisebenya wal hadasu bantelo hadas wahudusan najasati benumpa anyar dateng najis bangkisyaful aurati ben lema tubukang aurat wa taghyirun niyati ben nem au ben niat wasdidbarul kiblati ben petok mungkari kiblat wal aklu ben belu ada wasyurbu wan sanga nginum wal kohkohatu ban 10 akla ngakak wariddatu ban 11 murtad. Pasal ini menerangkan tentang perkara yang membatalkan sholat. Adapun perkara yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama berbicara yang disengaja, yang kedua bergerak yang banyak, yang ketiga hadas, yang keempat baru datangnya najis atau terkena najis, yang kelima terbukanya aurat, yang keenam berubahnya niat, yang ketujuh membelakangi kiblat, yang kedelapan makan, yang kesembilan minum, yang ke-10 tertawa, yang terakhir murtad. Untuk saudara Farid, apakah mahalnya lafaz al-kasiru dalam ibarat wal amamul kasiru? Mahalnya rofa. Apa sebabnya dibaca rofa? Menjadi naat. Sebutkan dalilnya. Anatu imma rafi'un limudmari ya'udulil manuti ya'u limudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 Sanawiyah, yang pertama Rudiansah, putra dari Bapak Abdul Salam, alamat Penarogan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining anika situng fasal waham satu awqatin bentining lemak banyak-banyak waktu la yusalla taning asolat fiha dalam ponapa hamsah illa salatun angin salat laha sababun panika tetep kandi tining sebab ba'da salati subhi situng dalam samarena salat subuh hatta tatlu as-samsu sampai terbitnya matahari wa inda duluiha bandua dalam nalekanah omberareh hatta tatakamalah wa tartafi'ah sehingga tetih samarena ponapa matahari ban ongke ponapa samsu qadra rumhin sakadra satombagan wa idastawat hatta tazulu ban telok dalam tatkalana istiwa ponapa sehingga lengserah ponapa samsu wa ba'da salatil asri ban empak samarena salat asar hatta ta'ruba samsu sehingga competah ponapa samsu wa indal ngurubi ban lema dalam nalekana competare hatta yatakamalah ngurubuha sehingga samarena ponapa competah samsu. Untuk saudara Rudiansyah, dalam lafaz hatta tatlu asyamsu, lafaz tatlu'a adalah fi'il mudhari yang semestinya dibaca rafa. Kenapa saudara dengan membaca nasab? Keterangan ini menjelaskan larangan melaksanakan sholat di beberapa waktu yang akan disebutkan berikut ini. Ada di 5 waktu. Sholat dilarang dilakukan di dalamnya kecuali sholat yang memiliki sebab. Pertama, ialah waktu setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Kedua, ketika terbitnya matahari sampai tingginya matahari sama sekitar sampai tingginya matahari, menyamai ujung tombak yang akan dirumuskan. Ketiga, waktu istiwa yakni waktu ketika bayangan matahari sama dengan setiap benda berdiri tegak sampai lengsernya matahari. Keempat, waktu setelah salat asar sampai terbenamnya matahari. Yang terakhir, ketika terbenamnya matahari sampai betul-betul atau benar-benar tenggelam. Untuk saudara Rudi, dalam lafaz hatta tadlu asyamsu, lafaz tadlu'a adalah fi'il mudhari yang semestinya dibaca rafa. Kenapa saudara dengan membaca nasab? Karena kemasukan amil nasab yani hatta. Sebutkan dalilnya. Fansib bi asrin wahya'an walan wakai kada idan insuddarat wala mukai wala muhaddin wa kada hatta wa'au wal wa'u wal fa fi jawabin qad anau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Zahratul Hilwa, putri dari Bapak Ahmad Iksan, alamat Penarogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan pasal tentang hayatnya salat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayatuha arba'u khisalin. Tining banyak-banyak sunat hayat Jumat panika empat banyak-banyak perkara. Al-wuslu robana setung mandi wa tandiful jasadi ban mersai badan. Walbuthu thiyabil bidi bendua ngangkui kelampi sepote wahdud dufri ben telo ngetokoko watibu ben empa aom room wa yustahabbul insatu ben esonataki puna penangeneng fi waktil hutbati dalam waktu khutbah waman ben tining pasira orek dakhalah panikalamun maso pasira eman wal imamu ben hale tining imam yakhtubu panika khutbah pasari imam shalla maka sunat asalat pasara eman rakaataini kalaban 2 rakaat
khafifataini sedemang keduana summa yajlisu maka kare-kare toju pasiraman. Adapun hayatnya salat Jumat itu ada 4. Pertama, mandi dan membersihkan badan, dan yang kedua berpakaian putih. Ketiga, memotong kuku, dan yang terakhir memakai wewangian. Kemudian disunatkan diam dan mendengarkan khutbahnya imam. Apabila ada seorang masuk dan si imam dalam keadaan berkhutbah, maka sunat baginya melaksanakan 2 rakaat salat sunnah secara singkat, kemudian baru duduk. Untuk saudari Zahro, apakah mahalnya lafaz as-siyabi dalam ibarat walubsus siyabil bidi? Mahalnya jer. Sebutkan tanda jernya. Kasro. Sebutkan dalilnya. Fafi bikasri ma minal asma'uri fi rafihi bidhammi haitsu yansarif. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Rafika, putri dari Bapak Haji Rasidi, alamat Penarogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang syarat wajibnya puasa dan fardunya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaraitu wujubis siyami, tining banyak-banyak syarat wajib ngelakoni puasa. Arba'atu asya'ah, panikampa banyak-banyak perkara. Al-Islamu Rabbana sitong Islam, wal bulu bendua balik, wal aklu bentelo andi akal, wal kudratu ala saumi ben empa mampu atas apasa, wa faraidu wujubis saumi, tining banyak-banyak farda wajib puasa. Arba'atu asya'ah, panikempa banyak-banyak perkara. An-niyatu Rabbana sitong niat, wal imsaku anil akli wasyurbi bendua nyeka dari atear benginum, wal jima'u bentelo ajima wa ta'amudil qai'i ben empat sengaja ngutang. Pasal ini menerangkan tentang syarat wajibnya puasa. Adapun syarat wajibnya puasa yaitu ada 4 perkara. 1. Islam, 2. Balik, 3. Mempunyai akal, 4. Mampu atas berpuasa. Dan ada pun fardunya puasa yaitu ada 4 perkara. 1. Niat, 2. Mencegah dari makan dan minum, 3. Melakukan jima yang disengaja, dan yang terakhir sengaja muntah. Untuk saudari Rafika, apakah mahalnya lafaz al-Islam wal bulugh? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi badalnya arba'atu asya'ah. Sebutkan dalilnya. Idasmun au fi'lun limisli tala wal hukmu lisani wa an adfin hola fajhalu fi irabihi kal awali mulakiban lahu bilafdil badali. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Muzayyana, putri dari Bapak Muhammad Ihsan, alamat Barak Lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang perkara yang dapat membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi tining bareng yuftiru sabisa batal bihi sebab alladhi as-saimu paseroreng siapa sah asratu asya'ah panik ke 10 perkara. Ma robana sitong bareng wasolah sedapa pona pemah
amdan kalaban sengaja ilal jaufih da lambung awir roksih otak berdua da otak wal huknatu ban terlo memasaki obat fi ahadis sabila ini dalam salah situ jalan dua wal qai'u ban empak nguta amdan kalaban sengaja wal wad'u ban lema awate amdan kalaban sengaja fil farji dalam kemaluan wal inzalu ban annam matumanni ammu basyaratin dari tatamuna kole wal haidu ban petok haid wan nifasu ban balu nifas wal jununu ban sangakila war riddatu ban sepolo murtad. Saya akan menerangkan tentang perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara yang dapat membatalkan puasa ada 10 macam. Yang pertama yaitu masuknya sesuatu ke bagian dalam anggota tubuh, baik ke dalam perut atau yang kedua ke otak secara sengaja. Yang ketiga memasukkan obat melalui salah satu jalan dua. Yang keempat muntah dengan sengaja. Yang kelima berhubungan yang disengaja. Yang keenam keluar mani dengan cara bersentuhan. Yang ketujuh haid. Yang kedelapan nifas. Yang kesembilan gila atau hilang akal. Dan yang terakhir murtad atau keluar dari Islam. Untuk saudari Muzayyana, apakah mahalnya lafaz as-shaimu? Rofa. Kenapa bisa dibaca rofa? Karena menjadi fa'il. Sebutkan dalilnya. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wal fi'lu qablahu wa qa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Ibratul Hasanah, putri dari Bapak Abu Siri almarhum, alamat Masaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan pasal tentang i'tikaf. Faslun tining panika pasal. Wal i'tikafu tining i'tikaf. Sunnatun panika sunnat. Mustahabbatun saya kesenengi. Walahu ban panika tetap eka andi i'tikaf. Sartoni tining 2 syarat. An-niyatu robana situng niat. Wal-lubatu ban 2 nengenang fil masjidi dalam masjid. Walayah ruju ban takengeng keluar pasera mu'takif minal i'tikafi dari i'tikaf. Al-manduri seena dari illa angin lihajatil insani karena keperluan kemanusiaan. Au udrin otaba udur min haidin nyatana dari haid. Au marodin otaba sake. La yumkinu setakongang mukomu ponapa acu menengaki ma'ahu dalam sertana udur. Wayab tulu bantati petal ponapa i'tikaf bilwat'i sebab wate. Pasal ini menerangkan i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Adapun i'tikaf atau berdiam diri di dalam masjid itu disunnahkan. Kemudian syarat untuk melakukan i'tikaf itu ada 2. Yang pertama niat seperti nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua berdiam diri seutuhnya di dalam masjid. Artinya dia tidak boleh keluar dari dalam masjid kecuali untuk kepentingan manusiawi seperti makan dan minum atau disebabkan udur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkan. Untuk saudari Ibratul Hasanah, apakah kedudukan lafaz i'tikaf? Rofa. Kenapa dibaca rofa? Karena menjadi mubtada. Sebutkan dalilnya. Al-mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari kelas 3 Sanawiyah. Yang pertama, saya panggil anak yang bernama Walid Sarif, putra dari Bapak
Haji Syarif almarhum alamat Bara Lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining anika panika pasal wal waqfu tining waqaf jaizun panika benang bisalah sati syaraita kalaban telok benya syarat ayyakuna robana situng kotuba dapun apa mimma panika setengah dari barang yuntafa'u bihi sebisai kala manfaat pun apa kala benema ma'abaka yainihi sertana tetep kahan nema wa ayyakuna bandua kotuba dapun apa waqaf ala aslin maujudin panikah atas asal sebada wa far'in ban cabang la yang qati'u setabak ke panapa far'un wa alla yakuna ban telok qatu tak bada panapa waqaf fi mahdurin panikah di dalam keharaman wa huwa tining waqaf ala ma syarata panikah atas barang sing syaratake al waqifu pasira orang si waqafake min takdimi nyatana akan luin au takhirin wa tabang akhiraki au taswiyatin wa tabang madaakin au tafdilin wa tabang utamakin. Pasal ini menjelaskan tentang wakaf. Wakaf itu dikerjakan dengan 3 syarat. 1. Harus berupa benda yang bisa dimanfaatkan serta tidak rusaknya benda tersebut. 2. Wakaf harus diserahkan kepada asal yang ada atau orang yang ada atau kepada keturunan yang ada dan tidak putus. 3. Wakaf itu harus tidak berupa barang yang diharamkan. Kemudian wakaf itu harus mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakafkan, baik mendahulukan, mengakhirkan, menyamaratakan, dan mengutamakan. Untuk saudara Walid, apa mahalnya lafaz syara itu dalam ibarat bisalah sati syara itu? Jer. Apa tanda jernya lafaz syara itu? Fathah. Mengapa dibaca fathah? Karena isim manik munsharif. Dalilnya? Wa fi bifatin kullama lam yansarif mimma biwasfil fi'li yasar yatasir bi ayyahu zal ismu illataini au illatan tughni anis nataini. Tepuk tangan untuk Walid Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya panggil anak yang bernama Safiratul Umamah, putri dari Bapak Sanin alamat Bara Lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tining panika fasal wal ju'alatu tining akad ju'ala jaizatun panika benang wa huwa ban tining ju'ala ayyustarita panika qatua canciaki panapa ju'ala fi raddi dalatihi dalam abaliyaki benda eleng oreng iwadan da kante makluman sekaoningi faida raddaha maka dalam naraikana alengki panapa mada benda eleng kela istahaqqa maka berhak pasira orang dalikan iwada dekadi sekante al-masruti sing syarataki. Pasal ini menerangkan tentang akad ju'ala atau sayembara. Akad ju'ala ialah praktek bagi seseorang yang menjanjikan imbalan bagi siapa saja yang dapat menemukan dan mengembalikan barang miliknya yang hilang. Lantas kemudian tentunya si penemu berhak mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Untuk saudari Safiro, apakah mahalnya lafaz iwadon? Mahalnya nasab. Apakah tanda nasabnya iwadon? Fathah. Kenapa menggunakan fathah? Karena isim mufrad.
Sebutkan dalilnya. Fansib bi fathim ma bi dhammi qadru fi illa ka indati fafatuhu muni. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembacaan kitab dari kelas 1, kelas 2 juga kelas 3 Sanawiyah. Dari saya pribadi, apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ila liqa' ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.